terbagi menjadi tahapnya itu adalah tahap laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini di perusahaan dagang terbagi menjadi 3. Ada laporan income statement, ada laporan capital statement, dan ada laporan balance sheet. Nah, laporan income statement. Apa sih itu laporan income statement? Laporan income statement adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu, di mana laporan ini bisa mengetahui perusahaan kita mengalami untung atau mengalami kerugian. Nah, di dalam laporan rugi ini juga terdapat 2 step, yaitu maksudnya 2 step itu 2 step, yaitu ada single step and multiple step. Nah, yang dipakai oleh UD Altavunisa ini adalah menggunakan multiple step. Nah, apa itu multiple step? Multiple step itu adalah penyajian pendapatan dan beban yang dipisahkan menjadi subtotal untuk mendapatkan laba kotor dan biaya operasional serta biaya operasional. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai income statement. Di income statement ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada income, cost of goods sold, expense, other income, dan other expense. Nah, di income ini mencakup sales return, dan sales discount. Sales return kita taruh di bagian sini sebesar Rp442.100.000 dan sales return dan sales discount. Sales return saldonya sejumlah Rp19.995.000 dan sales diskon sebesar Rp8.246.750. Sales return dan sales diskon kita jumlahkan, dapatlah hasilnya sebesar Rp28.241.750. Nah, setelah itu kita kurangkanlah sales dengan penjumlahan antara sales return dan sales diskon. Nah, dapatlah hasilnya nanti menjadi net sales sebesar Rp413.858.250. Nah, selanjutnya kita ada cost of goods sold. Nah, cost of goods sold yang ada di saldo worksheet tadi adalah sebesar Rp351.543.310. Nah, kita kurangkan dengan net sales tadi, dapatlah hasilnya sebesar Rp62.314.940. Nah, selanjutnya ada bagian expense. Nah, bagian expense ini kita tulislah bagian expense apa saja atau beban-beban apa saja yang ada di dalam usaha. Ada seperti wage and salaries, advertising expense, electricity, water and telephone expense, utility expense, office expense, insurance expense, depreciation expense of building, depreciation expense of equipment, ada bad debt expense, dan maintenance and repair expense. Nah, semua tersebut kita masukkan saldonya sesuai dengan yang ada di worksheet tadi. Setelah itu kita jumlahkan, dapatlah hasilnya sebesar Rp183.725. Nah, setelah itu hasil yang setelah kita mengurangkan cost of goods sold itu kita kurangkan dengan penjumlahan beban tadi, dapatlah nanti dia menjadi loss operasional atau sebesar atau laba kotornya itu sebesar Rp123.408.785. Nah, karena ini menggunakan multiple step, jadi income, other income dan other expense itu tidak kita satukan dengan income dan expense, tapi kita pisahkan. Nah, other income ini ada interest expense, dividend income, current account service income, ada free collected. Nah, kita masukkanlah saldonya di sini, terus kita jumlahkan, dapatlah hasilnya sebesar Rp132.695.000. Nah, selanjutnya kita masukkan juga other expense, yaitu seperti gain or loss, interest expense, dan bank service charge. Kita juga masukkan saldonya, dapatlah nanti sebesar Rp8.400.000. Nah, dari loss operasional tadi 123.408.785 ini kita kurangkan dulu dengan Rp32.695.000. Nah, baru kita kurangkan
baru kita tambahkan dengan 8.400.000. Nah, dapatlah nanti net loss atau kerugian dari UD Alta Foundisa ini sebesar 99.113.785 rupiah. Laporan keuangan yang kedua yaitu capital statement. Nah, capital statement ini adalah atau bisa disebut dengan laporan perubahan ekuitas, adalah laporan yang digunakan untuk menampilkan perubahan ekuitas atau modal pada sebuah perusahaan pada periode tertentu. Penyusunan laporan ekuitas ini terdiri dari modal pada neraca saldo yang dikurangi dengan laba atau rugi dan preface. Setelah itu dapatlah modal akhirnya. Nah, bisa kita lihat pada video. Inilah contoh dari capital statement UD Alta Foundisa. Di sini ada equity of Desember 2023, yaitu equity yang ada di neraca saldo yaitu sebesar 1.126.330.000 rupiah. Nah, di sini kita karena loss dan prepay kita jumlahkan, dapatlah hasilnya sebesar 129.113.785 rupiah. Nah, 129.113.785 rupiah ini adalah termasuk penurunan equity. Kenapa penurunan? Karena kita kan rugi, terus kita ditambah juga dengan prepay atau pengambilan uang untuk kebutuhan pribadi. Nah, jadi equity kita pada tanggal 31 Desember yaitu adalah 997.216.215 rupiah. Nah, hasil ini akan sama nanti di buku besar equity atau Alta Foundisa equity. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan yang ketiga, yaitu neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan pada akhir bulan terjadinya transaksi. Akun-akun yang dilaporkan yaitu akun real yang terdiri dari aset, liability, dan equity. Untuk menyusun neraca dapat kita lihat pada video. Pada sisi kanan ini, kita jumlahkanlah bagian aset. Di sini bagian asetnya ada terdiri dari current asset dan fixed asset. Nah, current asset itu terdiri dari petty cash, cash in bank, accounts receivable, allowance, merchandise inventory, prepaid insurance, prepaid advertising, prepaid tax, dan suppliers. Nah, kita jumlahkan semuanya, dapatlah nanti total current assetnya itu sebesar yang ada di foto yaitu sebesar 500.326.751.215. Nah, fixed assetnya juga kita jumlahkan, yaitu fixed assetnya terdiri dari building, accumulated depreciation of building, ada accumulated depreciation of equipment dan vehicle, dan accumulated depreciation vehicle. Nah, total fixed assetnya itu adalah sebesar 565.060 rupiah. Nah, jadi kita totalkanlah antara current asset dan fixed asset, didapat adalah sebesar 1.051.000.000 di sebelah kiri itu kita akan menjumlahkan bagian liability dan equity. Nah, liability kita terdiri short term liability dan long term liability. Nah, di short term ini terdiri dari account payable dan salary payable, yaitu kita jumlahkan dapatlah hasilnya segini. Dan long term liability ada bank BNI 48 tertinggi sebesar 27 juta. Nah, short dan long term kita jumlahkan dapatlah hasilnya sebesar, siap itu kita buat masukkan equity yang ada di perubahan ekuitas, yaitu kita salin dan dapat hasilnya sama dengan total current asset dan fixed asset. Jika tidak sama berarti itu ada kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya kita
closing journal. Pertama kita akan masuk closing journal ya. Nah, apa sih itu closing journal? Nah, closing journal adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun, yaitu seperti akun pendapatan, akun beban, cost of goods sold, laba rugi, dan prive. Nah, marilah kita lihat closing journal yang ada di perusahaan UD atau Funisa atau perusahaan ini. Nah, di video tertera di sini kita buat terlebih dahulu seperti biasa. Judulnya itu UD atau Funisa, closing journal, dan month of Desember 2023. Nah, tabel atau format yang ada di closing journal ini mirip-mirip dengan tabel yang ada di general journal dan adjustment journal. Nah, seperti bagaimana di sini ada kolom date untuk mengetahui tanggal berapa transaksi ini terjadi. Ada akun apa saja yang berhubungan dengan closing journal. Ada akun ref, nomor akun apa saja yang bersangkutan, ada debit dan kredit. Nah, pada tanggal 31 yang pertama, 31 Desember 2023, UD atau Funisa ini melakukan penutupan terhadap pendapatan. Nah, di sini ada sales. Sales ini kan harusnya saldo normalnya itu di bagian kredit. Nah, karena dia ingin menutup atau menolakkan akun ini, jadi diletakkanlah yang saldo normal tadi ke bagian debit sebesar Rp442.100.000. Nah, di sini juga ada tambahan, yaitu pendapatan di luar usaha seperti current account, service income, interest income, dividend income, dan recollected. Nah, setelah itu, kan ini saldo awalnya seharusnya kan di kredit, karena ingin kita tutup dan kita nolkan, kita pindahkanlah ke bagian debit. Dan di sini juga ada sales return dan sales discount. Nah, sebagaimana sales return dan sales discount ini kan harusnya saldo normalnya itu di bagian debit, tapi kita ingin menutupnya dan kita letakkan di bagian kredit atau kita balikan dan kita taruh di kredit. Nah, setelah itu kita jumlahkanlah pendapatan dan pendapatan di luar usaha ini, kita kurangkan dengan sales return dan sales discount. Dapatlah kita income sembarinya sebesar Rp446.553.250. Nah, income sembari ini adalah lawan dari akun-akun yang ada di closing journal. Apa itu income sembari? Income sembari itu adalah ikhtisar laba rugi. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 yang kedua itu dia menutup beban-beban. Di sini income sembarinya kita letakkan di debit, dan beban di dalam usaha dan beban di luar usaha kita balikkan. Yang awalnya saldo normalnya ada di bagian debit, dan kita balikkan dan kita letakkan saldo normalnya di bagian kredit. Setelah itu dapatlah hasilnya, kita letakkan di income sembari bagian debit tadi sejumlah Rp194.123.725. Selanjutnya kita juga menutup untuk akun cost of goods sold atau HPP. Nah, seharusnya kan akun cost of goods sold ini saldo normalnya itu di bagian debit. Karena kan kita ingin menutupnya, kita balikkan dan kita letakkan di bagian kredit. Nah, akun lawan dari cost of goods sold yaitu income sembari atau ikhtisar laba rugi, yang dikenakan saldonya itu sebesar Rp351.543.300. Nah, di sini di tanggal 31 berikutnya kita ini adalah menutup untuk equity. Nah, di sini ini kita dilakukan penutupan untuk laba atau rugi. Nah, dikarenakan UD atau Funisa ini mendapatkan rugi, jadi equity-nya itu berkurang sebesar Rp99.113.785, dan income sembarinya jadi berkurang sebesar Rp99.113.785. Nah, hasil ini kita dapat dari income statement, yang itu net yang ruginya tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penutupan terakhir, yaitu untuk menutup akun prive. Di
di sini untuk menutup akun privé, yaitu equity-nya itu berkurang sebesar 30 juta rupiah dan privenya juga berkurang sebesar 30 juta rupiah. Dan setelah kita mendapatkan hasil ini, selanjutnya kita jumlahkan dan hasilnya harus seimbang. Nah, jika kita telah selesai melakukan pencatatan ke dalam closing journal, setelah itu jangan lupa kita untuk melakukan pemustingan kepada buku besar. Nah, setelah dilakukan pemustingan, dapatlah akun-akun apa saja yang tinggal atau yang hanya ada di model atau Kunisa setelah kita melakukan closing journal. Nah, akun-akun tersebut lah yang nanti akan kita tulis di post closing trial balance. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap penutupan, yaitu bagian post closing trial balance. Nah, sudah dikatakan tadi, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan atau membuat post closing trial balance, sebaiknya setelah kita membuat closing journal tadi, kita posting dulu ke buku besar. Setelah kita posting, barulah kita membuat post closing trial balance. Nah, apa sih post closing trial balance itu? Post closing trial balance adalah daftar yang berisi saldo akun-akun real di buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan pada akun nominal dan privé, yaitu pada kelompok akun 1, 2, dan 3. Nah, dan inilah saldo akun-akun yang tersisa setelah kita melakukan closing journal. Nah, dan nanti post closing trial balance ini akan berlaku dan dilanjutkan pada periode selanjutnya. Mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai siklus akuntansi dagang. Dari video awal saya membahas mengenai tahap pencatatan, pengkisaran, dan video terakhir ini saya membahas pada tahap pelaporan dan penutupan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tentang laporan keuangan yang telah saya buat semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika teman-teman belum memahami penjelasan, boleh bertanya di kolom komentar ada di bawah. Terima kasih. Dadah.